Bro, coba lu inget 5 tahun yang lalu. Tahun 2021. Waktu itu masih pandemi. Semua orang panik, usaha pada tutup, ekonomi jungkir balik. Tapi di tengah keruntuhan itu ada satu momen yang mungkin lu lupa. Di saat toko-toko fisik pada tutup, yang jualan online malah kebanjiran order. Di saat orang pada di PHK, kurir logistik malah kewalahan nganterin paket. Di saat properti mandek, saham teknologi malah naik gila-gilaan. Lu tahu kenapa? Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka ada di jalur yang searah dengan arah angin perubahan. Sementara yang lain mati-matian nahan angin biar nggak roboh. Nah, sekarang gue mau ajak lu melompat 5 tahun ke depan. Tahun 2031, gue kasih bocoran bro. 5 tahun lagi, banyak banget bisnis yang bakal mati. Bukan karena produknya jelek, bukan karena usahanya nggak bona fide, tapi karena mereka melakukan satu kesalahan fatal. Ngira dunia bakal balik ke cara lama. Tapi di saat yang sama akan lahir bisnis-bisnis baru yang justru meledak. Bisnis yang hari ini mungkin masih kecil, masih sepele, masih lu anggap remeh. Tapi 5 tahun lagi mereka bakal ada di posisi yang nggak bisa lu kejar. Gue nggak akan kasih lu mimpi-mimpi manis. Gue mau kasih lu potret realita. Apa yang sebenarnya lagi terjadi di depan mata kita, kenapa banyak orang gagal lihat. Dan yang paling penting, gimana caranya lu nggak jadi korban tapi jadi pemain di putaran berikutnya. Karena 5 tahun itu sebentar bro. Cuman 60 bulan. 1825 hari. Dan tanpa lu sadar, hitung mundur menuju kehancuran atau kesuksesan lu udah dimulai dari detik ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Yang paling kelihatan tapi sering dianggap remeh. Gue mau lu perhatiin orang rumah lu sendiri. Atau tetangga lu. Atau bahkan diri lu sendiri. Cara lu belanja sekarang dibanding 5 tahun lalu, udah berapa banyak berubah? Dulu kalau mau beli sayur, lu harus ke pasar. Dulu kalau mau beli baju, lu harus ke mall. Dulu kalau mau pesan makan, lu harus telepon atau datang langsung. Sekarang, bro, lu bisa beli apapun sambil rebahan. Lu bisa bandingin harga dari 10 toko berbeda cuma dalam 2 menit. Lu bisa baca review dari ratusan orang sebelum mutusin beli satu barang. Dan ini bukan tren sementara, bro. Ini udah jadi perilaku permanen. Tapi masalahnya, banyak pelaku bisnis masih berkaca pada masa lalu. Mereka mikir, nanti juga orang-orang bakal balik ke toko fisik. Nanti juga belanja offline bakal ramai lagi. Enggak bro, mereka enggak akan balik. Bukan karena mereka benci toko fisik, tapi karena otak manusia udah terprogram buat milih jalan yang paling gampang. Dan digital itu jalan termudah yang pernah ada. Coba gue kasih contoh nyata yang lagi terjadi sekarang. Gue punya temen, sebut aja namanya Budi. Dia buka toko sembako di pasar tradisional. Dagangannya lengkap, harganya kompetitif, murah senyum. Tapi omzetnya 3 tahun terakhir turun terus. Sementara toko sembako online yang jualan lewat marketplace, omzetnya naik 3 kali lipat di periode yang sama. Padahal barangnya sama. Harganya kadang lebih mahal di online karena ongkir. Tapi kenapa orang milih beli online? Karena males. Males macet, males parkir, males nawar, males bawa belanjaan berat. Orang sekarang udah nggak mau repot. Mereka rela bayar lebih sedikit asal praktis. Dan ini bro adalah pembunuh nomor 1 buat bisnis-bisnis lama yang masih ngandelin cara konvensional. Gue kasih lu satu kalimat yang harus lu ingat baik-baik. Bisnis lama mati bukan karena produknya jelek, tapi karena cara manusia memenuhi kebutuhan udah berubah total. Dan perubahan ini nggak akan balik. Dia akan terus maju, makin cepat, makin liar, makin brutal. Sekarang kita masuk ke poin yang lebih dalam lagi. Kenapa gue bilang perubahan ini nggak bisa dilawan? Karena ini bukan cuma soal teknologi doang. Ini soal 4 kekuatan besar yang bergerak bareng-bareng kayak badai sempurna. Bayangin gini bro, lu mau lawan arus tapi arusnya datang dari 4 arah sekaligus. Mau lari kemana lagi? Kekuatan pertama jelas teknologi. Tapi teknologi aja nggak cukup. Dulu juga banyak teknologi canggih tapi gagal karena manusia belum siap. Nah, yang kedua adalah perubahan perilaku manusia yang udah gue bahas tadi. 2 kekuatan ini aja udah cukup buat bikin pusing. Tapi tunggu dulu, masih ada 2 lagi. Kekuatan ketiga adalah regulasi pemerintah. Lu lihat sendiri sekarang dari pusat sampai daerah, semuanya lagi dorong digitalisasi. Ada apa? Bukan karena mereka tiba-tiba cinta teknologi. Tapi karena data itu lebih mudah dikumpulin, lebih mudah dipajakin, dan lebih mudah diawasi kalau semuanya serba digital. Ini realita pahit yang jarang dibahas. Pemerintah punya kepentingan besar agar semua transaksi tercatat. Makanya mereka bikin aturan yang makin mempermudah bisnis online dan makin mempersulit yang offline. Bukan mempersulit dalam arti jahat, tapi regulasi itu perlahan-lahan ngepit pengusaha kecil yang masih pakai cara lama untuk pindah ke ekosistem yang lebih terstruktur. Dan yang keempat, ini yang paling gila, aliran modal besar. Lu tahu nggak, uang itu selalu ngikutin kemana angin perubahan berembus. Sekarang ini, venture capital, investor global, dana-dana besar dari luar,
Semuanya lagi lomba-lomba masuk ke sektor digital. Mereka nggak peduli sama warung pinggir jalan yang udah ada 20 tahun. Mereka lihatnya startup logistik, platform e-commerce, perusahaan energi terbarukan. Kenapa? Karena mereka mainnya jangka panjang. Mereka tahu 5-10 tahun lagi, yang akan bertahan cuma yang sudah terdigitalisasi. Jadi kalau 4 kekuatan ini, teknologi, perilaku manusia, regulasi, dan modal, udah bergerak ke arah yang sama, bro. Percayalah, nggak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa nahan. Yang bisa lu lakukan cuma milih, ikut arus atau tergilas. Karena kalau lu masih ngotot bertahan di cara lama sambil berharap semuanya balik kayak dulu, lu kayak orang yang berdiri di tengah rel sambil bilang ke kereta api, "Dan berhenti, gua nggak siap pindah." Keretanya nggak akan berhenti, bro. Dia bakal tabrak lu tanpa ampun. Dan yang tragis, lu bakal mati bukan karena lu jahat atau bodoh, tapi karena lu terlalu nyaman di masa lalu. Sekarang kita masuk ke poin yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari, yang mungkin tanpa lu sadari, udah mulai mengintai dari belakang. Gua mau lu lihat sekeliling lu. Coba perhatiin, berapa banyak pekerjaan yang dulu dilakukan manusia, sekarang pelan-pelan mulai diambil alih oleh mesin, oleh sistem, oleh algoritma. Dulu waktu lu kecil, kalau mau naik kereta, lu harus antri tiket, ngobrol sama petugas loket, minta tiket fisik. Sekarang, semua serba scan, serba digital, petugas loket mulai berkurang satu persatu. Dulu kalau mau bayar tol, ada petugas jaga di setiap gerbang. Sekarang, udah diganti kamera dan mesin otomatis. Dulu kalau mau belanja di supermarket, kasirnya ramai, ngantri panjang. Sekarang, di luar negeri udah mulai banyak toko tanpa kasir. Lu ambil barang, lu keluar, saldo langsung kepotong otomatis. Dan ini baru awal, bro. Ini baru pemanasan, karena teknologi yang bakal datang 5 tahun ke depan itu kecepatannya nggak bisa dibayangin sama otak manusia. Nah, kenapa ini terjadi? Bukan karena perusahaan tiba-tiba jadi kejam. Bukan karena mereka benci karyawan, tapi karena satu kata, efisiensi. Coba lu jadi bos perusahaan. Lu punya 50 karyawan administrasi, gaji masing-masing 5 juta, total 250 juta per bulan. Terus tiba-tiba ada software yang bisa ngerjain pekerjaan 50 orang itu cuma dengan biaya 50 juta per bulan. Softwarenya juga nggak pernah sakit, nggak pernah minta cuti, nggak pernah ngeluh, nggak pernah bikin demo. Lu pilih yang mana? Jawabannya kejam tapi rasional, bro. Dan inilah yang sekarang lagi terjadi di semua lini industri. Akuntansi, administrasi, customer service, bahkan sekarang content writer, desainer grafis udah mulai digoyang sama kecerdasan buatan. Pekerjaan yang dulu butuh waktu berhari-hari, sekarang bisa keluar dalam hitungan menit. Kualitasnya kadang masih perlu dipolish, tapi kecepatannya gila banget. Dan perusahaan manapun, apalagi di era kompetisi kayak sekarang, pasti milih yang cepat. Kalau lu bisa kirim proposal hari ini, lawan lu bisa kirim sejam lagi, lu yang kalah. Kalau lu bisa bikin laporan seminggu, AI bisa bikin semenit. Lu yang tersingkir, tapi jangan salah sangka dulu, bro. Gua nggak bilang semua pekerjaan bakal musnah. Yang bakal musnah itu pekerjaan-pekerjaan rutin. Pekerjaan yang polanya itu-itu aja. Pekerjaan yang bisa diajarin ke orang baru dalam 2 minggu. Itu yang paling terancam, tapi pekerjaan yang butuh kreativitas, yang butuh empati, yang butuh hubungan antar manusia, yang butuh keputusan strategis di tengah ketidakpastian, itu justru makin naik daun. Ironisnya kebanyakan orang justru bertahun-tahun sekolah, bertahun-tahun kuliah, tapi ujung-ujungnya kerja di posisi yang paling gampang digantikan mesin. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita, bro, masih ngajarin kita jadi pekerja industri abad ke-20, sementara dunia udah masuk abad ke-21. Mereka ngajarin kita patuh, ngajarin kita hafalan, ngajarin kita ngerjain tugas berulang, tapi nggak ngajarin kita cara mikir kritis, cara beradaptasi, cara belajar hal baru setiap bulan. Dan ini jebakannya. Ketika otomatisasi datang, yang kena PHK pertama kali ya mereka yang kerjanya rutin. Bukan karena mereka malas, tapi karena sistem udah nggak butuh lagi. Jadi pertanyaannya sekarang, posisi lu di mana? Apakah pekerjaan lu hari ini masih akan ada 5 tahun lagi? Apakah skill lu masih laku 5 tahun lagi?